Halo, perkenalkan, nama saya Mario. Di sini saya akan menjelaskan, project yang saya buat, yaitu tentang image recognition. Nah, pada project image recognition ini, di sini ada terdapat dua file, yaitu file AI dan file project. Nah, di sini saya membuat untuk mau mendeteksi gambar dari gambar huruf A dan gambar angka 18. Di sini saya sudah memasukkan dataset yang akan digunakan AI untuk mau mengklasifikasi gambar. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu script pada project pada file AI.python. Nah, pada bagian pertama itu yaitu untuk bagian library. Nah, pada library yang pertama ini itu adalah sklearn.networks import KNN. Itu dia akan mengimport KNN dari library sklearn ini. Itu adalah algoritma machine learning yang akan digunakan untuk mau mengklasifikasi gambar. Lalu pada bagian yang kedua yaitu from view import image. Jadi nanti dia akan mengimport image dari pillow atau pil untuk membaca gambar dan memprosesnya sebelum masuk ke dalam model. Lalu pada bagian yang berikutnya yaitu import NumPy as NP. NumPy itu digunakan untuk mau mengubah gambar menjadi array, menormalisasi pixel dan mau memanipulasi numerik. Itu adalah fungsi dari library NumPy. Selanjutnya import voice ini itu adalah library yang memanfaatkan untuk mengakses file atau folder seperti membaca direktori gambar. Nanti library ini akan berfungsi untuk membaca gambar dari folder-folder yang telah dibuat. Oke, pada bagian yang pertama yaitu fungsi log dataset. Pada baris yang ini itu dia berfungsi untuk mengambil dan memproses data gambar dari dua folder, dari folder angka 18 dan folder huruf A. Nah, dua list kosong ini itu untuk menyimpan gambar yang sudah diproses nanti. Oke, selanjutnya pada bagian baris ini itu dia akan memproses gambar dari folder angka 18. Penjelasannya pada bagian ini itu mau mengambil semua file yang ada dalam folder angka 18 ini. Lalu pada baris yang berikut image open ini itu dia membuka file gambar yang mau membuka foto dari folder angka 18 dan dia mau mengubah gambarnya menjadi grayscale. Selanjutnya pada NP array ini itu dia akan ubah ke array NumPy dengan tipe float kedua. Nah, pada bagian garing 255.0 ini itu dia akan menormalisasi pixel ke rentang 0 sampai 1. Karena gambar grayscale itu punya nilai pixel dari 0 sampai 255. Selanjutnya img.flatten ini itu akan menjadikan array satu dimensi. Misalkan 28 kali 28 pixel nanti jadi 784 binary vektor. Selanjutnya pada angka underscore 18.append dalam kurung img itu akan menyimpan hasil array ke dalam list angka 18, list dalam folder angka 18. Selanjutnya bagian pemrosesan untuk gambar yang ada dalam folder huruf A. Sama fungsinya sama seperti
ada folder angka 18 tapi ini untuk folder huruf A. Selanjutnya pada bagian ini dia mau cek dataset kosong. Misalkan jika kalau salah satu folder dari kedua folder ini tidak punya gambar, maka fungsinya tidak akan lanjut dan mengembalikan nol. Ini dia akan return nol, itu untuk mengembalikan nol. Misalkan kalau dari kedua salah satu dari kedua folder ini tidak memiliki file gambar. Selanjutnya untuk pada bagian ini untuk penggabungan dataset. Nah, itu dia akan menggabungkan array dari angka dan huruf menjadi satu matriks. Nah, pada bagian ini X is known or Y is known, itu misalkan kalau datasetnya tidak ada maka dia akan memberikan keterangan dataset kosong modul tidak akan dilatih sekarang. Nah, kalau untuk bagian ini itu dia akan bertugas melatih dia punya model AI jika datasetnya ada. Kalau misalkan datasetnya ada, maka dia akan mencetak status ke terminal. Selanjutnya pada bagian ini itu dia akan membuat model KNN dengan 3 tangga. Ini KNN network sama dengan 3 ini artinya 3 tangga. Nah, KNN itu dia akan bekerja dengan syarat yang pertama, kalau saat diberi data baru dari nanti cari 3 data terdekat di training. Lalu kalau mengingat selama tetangga itu jadi prediksi. Selanjutnya pada bagian print info training model ini, model dot fit dalam kurung x, y ini itu akan mencetak status dan satu model KNN dengan fitur x dan label y. Yang terakhir pada return model ini itu akan menggunakan model yang sudah mengembalikan model yang sudah dilatih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian file project Python ini. Nah, pada bagian ini itu fungsi print yang akan menampilkan keterangan dalam tanda petik ini ke terminal. Lalu saya akan menjelaskan library-nya. Pada library yang pertama itu merupakan library yang akan membuat tampilan GUI di desktop. Selanjutnya import AI ini. Nah, import AI ini adalah dia tidak bisa disebut library karena dia fungsinya untuk menggabungkan AI.Python ini akan digabungkan dengan digabungkan atau dihubungkan dengan file project Python ini. Selanjutnya pada bagian import NumPy ASNP itu untuk manipulasi array sama seperti penjelasan NumPy yang ada pada file AI.Python. Nah, pada yang bagian berikut yaitu from build, import image, MSTK dan MSDraw. Nah, MSTK ini itu untuk menampilkan gambar di GUI Tinker. TK itu Tinker. Nah, MSDraw itu untuk menggambar nanti kita akan menggambar huruf A atau angka 18 di kanvas. Selanjutnya Hypervoice. Hypervoice ini untuk membaca dan menambahkan gambar dari hasil yang telah kita buat di dalam halaman GUI Tinker itu. Selanjutnya pada bagian ini itu dia membuat 2 folder untuk menyimpan gambar
dari nanti yang akan kita masukkan ke dalam folder ini. Selanjutnya pada bagian model load model AI. Nah, itu fungsinya mau memanggil load AI dari AI.Python. Ini akan load gambar dari kedua folder ini, folder A8 dan huruf A. Lalu dia akan melatih model KNN-nya dan mengembalikan model yang sudah siap diprediksi. Selanjutnya pada bagian buat jendela tingkat. Nah, itu dia akan membuat jendela utama tingkat dengan judul image recognition. Selanjutnya pada bagian ini yaitu mau menyiapkan kanvas gambar. Nah, image new ini yaitu untuk membuat gambar kosong berukuran 500 x 500 pixel dengan warna hitam. Nah, warna hitam di sini colornya 0. Selanjutnya L ini angka huruf L ini untuk gambar grayscale. Nah, untuk image TK ini itu mau mengubah gambar jadi format yang bisa ditampilkan di Tinker. Selanjutnya pada bagian ini itu mau membuat lebar Tinker yang berisi gambar TK image lalu tampilkan. Selanjutnya pada bagian raw ini itu untuk menggambar langsung dari gambar IMG. Selanjutnya bagian variabel global untuk gambar dan output. Nah, pada last point ini itu posisi sebelum saat menggambar. Selanjutnya pada bagian prediksi itu string variabel yang akan diisi dengan hasil prediksi. Selanjutnya pada label ini itu label teks untuk menghasilkan hasil prediksi dari pengguna. Misalkan kalau pada halaman UI ketika kita menggambar angka 18 atau huruf A, maka nanti labelnya akan mendeteksi apakah gambar yang kita gambar itu adalah gambar huruf A atau gambar angka 8. Selanjutnya pada bagian processing gambar ini. Nah, pada bagian ini itu dia akan merisis gambar menjadi 28 kali 28 pixel. Selanjutnya dia akan mengkonvert ke grayscale. Lalu pada bagian yang kedua itu dia akan menormalisasi pixel dari 0 sampai 1. Selanjutnya pada bagian yang ketiga ini itu dia akan menjadi filter 1D dengan raise head ke 1 dari jumlah fitur agar bisa dipakai. Selanjutnya kita mau menggambarkan kanvas dan memprediksinya. Nah, pada bagian ini fungsinya mau menggambar garis putih dengan fill 255 di atas gambar hitam saat mouse digerakkan nanti. Selanjutnya width 50 ini itu lebar garis agar tulisan terlihat tebal. Selanjutnya pada bagian ini itu mau mengupdate tampilan gambar di label yang telah digambar. Selanjutnya pada bagian ini itu dia akan memprosesi gambar baru yang telah digambar. Selanjutnya dia akan menggunakan model AI dari AI.Python ini untuk memprediksi hasilnya. Ketika dia telah memprediksi, maka dia akan mencetak prediksi. Nah, pada bagian menangkap tingkat awal gambar ini, depth start raw itu misalkan kalau saat mouse-nya diklik, maka dia menyimpan posisi awal sebagai last point. Selanjutnya di bagian reset canvas. Nah, pada bagian ini itu dia berfungsi untuk menghapus gambar dan membuat canvas dalam kanvas hitam kosong. Nah, misalkan kita membuat suatu gambar dalam kanvas,
Nanti kalau kita mau menghapus itu kita klik kanan pada touchpad atau mouse, maka kanvasnya akan direset menjadi sebuah kanvas itu kosong. Selanjutnya pada bagian simpan gambar save image. Nah, untuk fungsi ini kalau misalkan kita menggambar angka 8 dan kita mau menyimpannya, maka fungsi event.char ini kita ketik angka 8 pada keyboard itu untuk mau menyimpan angka 18 dan akan masuk ke dalam folder angka 18. Sebaliknya, misalkan kalau kita mau membuat menggambar huruf A dan mau menyimpannya ke dalam folder huruf A, maka kita akan klik huruf A pada keyboard. Selanjutnya event building. Nah, untuk B1 motion ini itu mau menggerakkan mouse sambil klik kiri untuk menggambar. Misalkan kalau kita mau menggambar sebuah desain, jadi nanti kita klik kiri pada mouse atau mousepad, lalu kita tinggal menggeser mouse atau mousepad, maka dia akan terjadi sebuah gambar. Lalu pada button slash 1 ini sama itu dia untuk klik kiri untuk memulai gambar. Nah, pada button slash 3 itu kita klik kanan untuk mereset kanvas. Jadi kalau setelah kita gambar dan kita mau hapus, maka kita harus klik kanan. Selanjutnya pada bagian key ini itu kita akan menggunakan tombol keyboard untuk angka 8 maupun huruf A untuk menyimpan foto tadi ke dalam folder dataset. Nah, langsung saja kita akan coba menjalankan programnya. Kalau misalkan kita menjalankan program, maka kita harus menjalankan program dari folder project.python. Sabar demi loading. Di sini ini adalah halaman Tinkernya dari GUI yang bernama Image Recognition. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat gambar dari huruf A. Nanti AI-nya akan mengklasifikasi bahwa ini adalah huruf A. Nah, di sini AI-nya mengklasifikasi bahwa ini adalah huruf A. Dan ini ya, untuk di tampilan terminal ini, kalau misalkan huruf A, maka outputnya adalah 0, sedangkan kalau angka 18 itu outputnya adalah 1. Nah, jadi kalau kita menghapus untuk mereset kanvas, maka kita harus klik kanan. Nah, dia akan terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambar angka 18. Nah, maka pada output terminalnya dia akan menunjukkan angka 1 dan AI-nya akan mengklasifikasi gambar bahwa ini adalah angka 18. Kalau kita mau menghapusnya, kita tinggal klik kanan pada mouse atau mousepad. Saya rasa begitu saja penjelasan tentang image recognition dari saya. Sekian dan terima kasih.